Nanti kita kirim ke sana. Silakan DPP yang menentukan. Kalau kayak masuk tahun berapa Pak? Gatot Kader mengantongi KTA itu tahun berapa? Tahun 2022 namanya. 2022. Dengan adanya kasus seperti ini mungkin kader-kader yang masuk akan ada seleksi atau seperti oh iya, jelas seleksi itu sudah dari bawah. Dari bawah. Anak ranting PAC DPC ini kan sudah melakukan penjaringan. Nah, penjaringannya di DPC ketika semua administrasi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan itu kita kirim ke KPU. KPU melakukan verifikasi juga memenuhi syarat atau tidak. Nah, karena memenuhi syarat ya kita bisa. Ya baru kali ini kok kita kader yang masuk terus ternyata melakukan tindak pidana korupsi di luar daerah. Ya ini pengalaman dan ini menjadi bahan untuk evaluasi dari kita semua. Jadi perjuangan bersama. Aku nggak gitu kok nggak ada apa-apa. Pas dari Pak Ketua DPD di Jakarta Selatan pada siang ini, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan dari KSP, tentang jasa anti masalah. Tapi yang mengatakan itu kasus korupsi semua. Baik, apa yang lanjut? langsung aja. Terima kasih. Saya bukan menanggapi ya, menanggapi karena bukan show, jadi tidak ada tanggapan. Namun untuk menyampaikan bahwa saudara tadi terlibat korupsi itu ada di Jawa Barat, bukan di Solo. Dan kasus korupsinya juga tahun 2021. Sehingga dalam proses penjaringan kemarin bakal calon legislatif itu dimulai dari tingkat anak ranting PAC DPC. Dan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai maupun dari KPU. Sehingga kami tidak tahu kalau saudara Kevin Fabiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di Jawa Barat. Kalau setahu saya, Mas Kevin ini hanya sebagai ketua BRI dan yang Senkom dan sering komunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di bekas Surabaya. Jadi dari sekilas kita melihat saudara Kevin ini baik, karena kami tidak melihat, tidak mendengar apa yang terjadi di Jawa Barat. Dan saya dengar hanya keributan antara ketua yang ada di Jawa Barat yang ingin jadi ketua NPC atau di mana itu hanya sama-sama saja. Dan sehingga dengan kasus yang saya tahu dari media, ini DPC terus mengambil sikap, karena DPC tidak ingin ada kader PDI Perjuangan yang merugikan negara. Nah, putusan yang disampaikan setelah nanti kami melapor ke DPP, pasti DPP akan melakukan tindakan yang tegas. Karena setiap kali ada kader yang korupsi langsung pasti dipecat oleh DPP partai. Dan yang sedikit karena agak lega, korupsinya tidak di Solo, bukan merugikan masyarakat Solo, merugikan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Dan sehingga saya baru tahu kemarin di telepon itu saya melihat di medsos ternyata pakai baju oranye ya, kejaksaan ya sudah, tidak ada obat yang lain kecuali dipecat dari PDI Perjuangan. Persoalan yang sangat dibenci oleh PDI Perjuangan dan dengan Pak Ketua. Bukan berarti kalau tidak di Solo itu kemudian kita mentolerir, bukan, tapi pakai mic itu biar
Selama beli saudara Kevin Fabiano itu mencalonkan, persyaratannya itu sudah semua lengkap. Satu, tidak, kalau pengusaha tidak pilot, tidak ada tanggungan pinjaman di beberapa bank dan sebagainya yang di blacklist dan seterusnya, dan tidak terjerat tindak pidana korupsi, itu sudah semua komplit. Nah, dari mana saya tahu dari yang ada di Jawa Barat? Jadi menanggapinya bukan kader PDI Perjuangan korupsi, bukan itu. Tetapi kata pribadi dari saudara Kevin Fabiano, korupsinya kan sebelum masuk ke PDI Perjuangan ya. Belum masuk ke PDI Perjuangan dia sudah melakukan korupsi tahun 2021. Dan dari pengadilan tinggi, dari pengadilan negeri, semuanya sudah beres, tidak ada indikasi untuk pelanggaran hukum. Nah, itu tentunya kami serahkan ke KPU. KPU kan juga melakukan verifikasi. Nah, ini jadi kalau yang diserang PDI biasa diserang. Namun yang jelas PDI berarti yang pengalaman tentang tindak pidana korupsi. Pak, berarti kalau untuk regulasi pemecatan Di BPKT yang punya hak untuk memecat adalah di BPKT. Karena keanggotaan itu yang menentukan adalah di BPKT. Nanti kita kirim ke sana. Silakan DPP yang menentukan. Kalau Ada kayak tiga. masuk tahun berapa Pak? Gatot Kader itu mengantongi KTA itu tahun berapa? Tahun 2022 kalau tidak salah. 2022. Dengan adanya kasus seperti ini mungkin kader-kader yang masuk akan ada seleksi atau seperti Oh iya, jelas seleksi itu sudah dari bawah. Dari bawah. Anak ranting KAC DPC ini kan sudah melakukan penjaringan. Nah, penjaringannya di DPC ketika semua administrasi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan itu kita kirim ke KPU. KPU melakukan verifikasi juga, memenuhi syarat atau tidak. Nah, karena memenuhi syarat ya kita bisa di sana. Ya baru kali ini kok kita kader yang masuk terus ternyata melakukan tindak pidana korupsi di luar daerah. Ya, ini pengalaman dan ini menjadi bahan untuk evaluasi dari kita semua. Jadi perjuangan bersama. Korupsi. Saya selalu sarankan pada teman-teman, berseri tanpa korupsi itu ada perjuangan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kalau tahu korupsinya di sana, tidak mungkin saya mencalonkan. Nah, mungkin langsung masih tak sulit dari awal. Itu Mas. Pak, itu nanti ke depan jadi apa peringatan untuk kader-kader yang lain juga? Oh iya, pasti. Karena semuanya. Tidak hanya sekarang, kemarin juga. Dan DPRD Kota Surakarta yang selama saya membaca yang terjerat itu Pak. Pak, pada saat proses penyelidikan dan penyidikan itu apakah dari pihak kejaksaan maupun kepolisian sempat mungkin meminta informasi barangkali ke DPC atau? Lah ngerti dicari informasi aku di telepon ini ngerti kok. Enggak, kita tidak ada surat, tidak ada pemberitahuan. Tidak ada. Tidak ada, karena ini kasusnya di sana kok. Jadi ya, merasanya orangnya di sana dan sebagainya. Di sini saya bisa sudah tidak pernah dengar. Hanya saja ketika dia mau diperiksa saat ini ke sini pamitan, Pak besok saya mau ke Bandung mau diperiksa. Belum masalah apa? Masalah penyalahgunaan kewenangan katanya. Tapi tidak terlibat, tidak tahu kalau mana pelanggaran dan sebagainya. Aku tidak tahu ngajari dari mana pelanggaran. Artinya ini Pak, tidak ada ini ya, mungkin juga aliran dana dari yang itu ke PDI Perjuangan ini mohon maaf, aliran dana kok. Aliran dana dari DPRD itu ya cuma potongan resmi, tidak ada aliran dana dari yang lain. Kita mandiri betul dengan bottom line. Tidak ada aliran dana ke sini dan apa? Tidak ada. Semua adalah murni dari PDI Perjuangan sendiri. Tidak ada aliran di sini. Kalau proses PAW-nya Pak, itu mungkin nunggu kasus itu ingkrah atau seperti apa? Oh tidak. Tidak, harus langsung. Tidak. Kalau sudah tersangka dan itu di penjara dulu, sudah pakai baju kuning, langsung DPP pecat.
itu menjadi kewenangan DPC. DPP, DPP. DPP nanti mau menulis surat ke sana. Dan anggota DPRD dari PDI Perjuangan, nama ini terjerat kasus korupsi di Jawa Barat. Mohon DPP untuk menindaklanjuti. Termasuk kemarin sudah koordinasi dengan Sekjen, yang namanya korupsi harus dipecat. Termasuk penggantinya nanti juga yang menentukan DPC, Pak. DPP. DPP maksudnya dengan KPK kan dewan. PLW kan dari DPP loh. DPP partai loh. Diserahkan pada partai. Namun partai yang punya kewenangan adalah DPP karena calon kemarin yang menentukan adalah ketua umum dan sekjen. Saya tidak akan melibatkan organisasi lain. Kalau namanya pemecatan, ya pemecatan dari anggota partai, pemecatan dari anggota DPRD, kan begitu. Dan pemecatan sebagai pengurus Partai Muda Indonesia. Kalau sudah kita jadi anggota, sudah selesai. Kalau untuk organisasi yang lain, ya biarkan organisasi yang lain. Saya yang ngurus di PDI Perjuangan. Lagi pemilih itu nanti tanyakannya KPU aja. Ulah pribadi ya. Tindakan dia pribadi tidak melibatkan partai. Jadi nanti ada pertanyaan apakah kegiatan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan kepartean. Itu dia oknum dia pribadi. Yang berikutnya pastinya ketika menjadi calon itu ada SKCK. Ada SKCK. Jadi ada keterangan bahwa dia bertindak baik, berkelakuan baik juga dari polisi. Jadi kami sendiri kaget karena polisi pun saat itu menyatakan dia tidak ada persoalan hukum, tidak ada persoalan hukum, tidak apa. Ya ketika mendengar informasi ini, DPC, PDI Perjuangan Jakarta, benar-benar kaget betul. Karena kan kami tidak tahu sama sekali. Ada SKCK, ada dari pengadilan negeri, ada dari ada dana lain. Yang saya itu ngerti di kewajiban dana mengalir dari mana? Tidak ada, kita tidak ada istilah itu. Namun yang paling penting adalah bahwa semua persyaratan yang telah kami terima, kami verifikasi itu semua ada. CSCS, KCK ada. Keterangan dari pengadilan negeri ada. Pengadilan tinggi Jawa Tengah ada. Begitu ada berita kami terjerat ya pidana korupsi di Jawa Barat, kaget saya. Nah, kemarin malah semua itu surat keterangan